Hari ini kita akan membuat buntelan kulit martabak ya teman-teman, atau gendelan kulit martabak atau kulit lumpia. Jadi adonan yang didiamkan selama 1 jam waktu kita bikin martabak itu harus kita dibeginikan teman-teman, diperpanjang gitu ya, dipanjangin bahasa istilahnya, biar kita lebih mudah untuk membuat buletannya atau gendelannya teman-teman. Jadi kalau masih bentuknya utuh bundar besar itu ya kita agak susah, kecuali memang dipotong memakai pisau gitu kan. Jadi ini kalau untuk ciri khas saya ya seperti ini gitu, tak bikin memanjang seperti ini dulu baru saya bikin buletannya, karena biar utuh. Kalau dipotong pakai pisau nanti dia terpisah gitu. Tapi tidak masalah, 2 cara ini masih bisa kalian lakukan, mana yang lebih mudah dan silahkan kalian praktekkan gitu kan. Nah ini saya akan menunjukkan yang proses yang tidak saya potong memakai pisau, tapi coba akan saya panjangkan dulu ya teman-teman. Jadi ini adonan baru 10 menit ya teman-teman, baru 10 menit saja didiamkannya. Jadi adonannya itu memang agak susah untuk diperpanjang, karena seharusnya lebih dari 1 jam ya baiknya. Tapi ya ini karena saya memang posisinya ngaduknya itu terlalu mepet dengan jam waktu saya jualan, jadi ya udah terpaksa saya bikin seperti ini, dan saya udah terbiasa seperti ini. Jadi ini buat perbandingan juga, nanti buat perbandingan kalian juga nanti. Jadi kalau memang adonannya didiamkan selama 1 jam atau baru jadi terus langsung kalian bikin seperti ini, nanti hasilnya memang akan tetap sama ya teman-teman. Maksudnya kalau sudah dibentuk seperti buletan, nanti hasilnya akan sama saja, soalnya minyaknya udah turun semua nantinya gitu kan. Nah ini kalau adonannya keras juga, jadi memang agak susah saya untuk bikin agak panjang dulu. Ini tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita lebih mudah untuk bikin buletannya teman-teman, dan dipanjanginnya itu disesuaikan dengan buletan yang akan kita bikin gitu. Karena ini saya posisinya agak susah, jadi ya udahlah, ini saya agak besaran semua bikinnya ya. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi ditekuk lalu kita cekek gitu kan, kayak dipotong gitu ya teman-teman pakai tangan. Jadi posisinya itu memang harus seperti ini, digulung-gulung dulu sedikit, dan ini disesuaikan sama selera atau kemampuan kalian ya teman-teman. Kalau yang udah ahli ya pasti yang kecil-kecil gitu kan. Kalau bagi saya yang pemula ya harus agak besaran seperti ini gitu kan, untuk nanti kita bikin kulit di jualannya ya teman-teman. Jadi kita lakukan itu semuanya sampai, biasanya kalau ukuran yang 1 kilo ini ya teman-teman, itu biasanya umumnya itu 20 buntelan untuk adonan kulit martabaknya. Jadi sesuaikan selera, kalau ada yang 25 bahkan ada yang 30 ya. Tapi ya karena saya pemula ya saya paling 20 biji gitu kan. Ini kita lakukan semua terus sampai selesai ya teman-teman, sampai selesai digulung-gulung lalu ditekan teman-teman, dicekik lah, kalau bahasa ininya dicekik sampai habis semua. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Jadi memang besar kecilnya enggak rata, cuman nanti posisi seperti ini kalau kita udah selesai, kita siapkan wadah yang bebas, yang penting nggak berbau ya teman-teman. Jadi memang harus bersih, harus steril dari bau-bau, terutama bau-bau sabun teman-teman. Jadi jangan sampai ada bau-bau sabun untuk wadah telurnya gitu. Karena apa? Nanti kalau memang agak ada bau-bau yang enggak ini, nanti dia akan melar. Kalau melar itu enggak bisa digeprek lagi ya teman-teman. Jadi bisa, tapi baunya nanti enggak enak. Nah ini kita
kasih margarin ya teman-teman. Ini margarin apa aja, tujuannya apa? Tujuannya nanti biar si adonan atau buletan-buletan kecil itu dia tidak menyatu sama yang lain gitu kan. Tujuannya seperti itu, dan menambah elastisitas dari adonan atau buletannya itu tersendiri ya teman-teman. Jadi dikasih margarin itu tujuannya itu. Jadi kita rapikan semua, bikin buletannya yang akan kita rapikan. Semuanya harus rata ya teman-teman, pakai margarinnya dia mau banyak mau, tapi lebih baik sih, lebih bagus lagi memang merata ya, jangan sampai kurang sedikit gitu. Karena kalau kurang sedikit takutnya kalau langsung dirapikan gitu nggak pakai minyak, nanti dia akan lengket. Soalnya kalau minyaknya dia udah turun gitu, nanti dia akan lengket satu sama dengan yang lainnya, gabung gitu ya. Jadi kita rapikan semua ini sampai tersusun rata semuanya. Terus udah margarinnya kita udah kasih semua. Nah ini yang terakhir, nanti kalau kita udah selesai ya teman-teman, jangan lupa ditutup sama plastik lagi teman-teman, biar enggak terkena udara. Kalau terkena udara nanti dia agak kering teman-teman, walaupun memakai margarin tetap nanti dia akan kering. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nantikan video selanjutnya, saya akan bikin video